Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gilang Alfaris Ramadan, mahasiswa Tarjamah semester 7, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini sebagai tugas ujian akhir semester dari mata perkuliahan Pengantar Linguistik Arab yang diampu oleh Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah MHum. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ilmu pragmatik. Nah, baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan intinya, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa ilmu pragmatik merupakan sebuah cabang ilmu dari ilmu linguistik. Nah, ilmu pragmatik juga termasuk ke dalam ilmu semiotika, yaitu ilmu yang mempelajari makna dari sebuah tanda, seperti halnya saudaranya yaitu ilmu semantik. Nah, baik saja, langsung kita kepada pengertian dari apa itu ilmu pragmatik. Di sini saya mengutip dari Hidayatullah bahwasanya pragmatik adalah ilmu yang mengkaji makna yang dipengaruhi hal-hal di luar bahasa. Nah, dari pengertian tersebut saya menangkap tiga poin penting. Yang pertama, ketika kita mengkaji sebuah makna, ini dalam ruang lingkup pragmatik ya, ketika kita mengkaji sebuah makna, maka kita harus melibatkan aspek-aspek di luar kebahasaan ataupun non kebahasaan, atau juga yang dikenal sebagai faktor ekstralinguistik. Nah, faktor ekstralinguistik ini bisa seperti faktor sosial, lalu adapun kondisi, alur, cerita, tempat, waktu, ataupun juga perasaan, emosional seseorang, seperti itu. Lalu yang kedua, makna yang dihasilkan dari kajian pragmatik ialah makna kontekstual atau yang biasa teman-teman kenal sebagai maksud. Terlebih lagi ketika teman-teman mempunyai pengalaman belajar di pondok pesantren, maka teman-teman akan mengenal yang namanya istilah mafhum. Nah, istilah mafhum ini hampir sama dengan yang namanya makna kontekstual. Lalu yang ketiga, poin yang terakhir ialah pragmatik mengambil peran penting dalam halnya komunikasi. Karena ketika kita mempelajari ilmu pragmatik, secara tidak langsung kita akan dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin mengetahui maksud dari sebuah ujaran yang disampaikan oleh sang penutur. Maka dari itu saya akan memberikan contoh yang dimana saya mengambil sampelnya dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 36 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Yang artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku melahirkan seorang anak perempuan." Nah, bagaimana sih pragmatik ini bekerja pada ayat ini? Mari kita bahas. Kalimat qalat rabbi inni wada'tuha untha, kalaupun kita melihat dari struktur gramatikalnya, maka ini menunjukkan penyampaian sebuah informasi ataupun sebuah kabar. Seperti itu. Kabar yang disampaikan oleh istri dari Imran kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, aku telah melahirkan bayi perempuan. Nah, namun kalau teman-teman semua mengikuti, teman-teman semua update terkait tentang cerita ini, secara singkatnya pada saat itu keluarga Imran menginginkan keturunan laki-laki, bayi laki-laki. Namun realitanya Allah memberikan kepada mereka, kepada keluarga Imran, yaitu bayi perempuan. Nah, bagaimana sih pragmatik ini bekerja? Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwa pragmatik itu melibatkan aspek-aspek non kebahasaan, aspek-aspek di luar bahasa, aspek-aspek ekstralinguistik seperti halnya kondisi sosial, lalu alur cerita, tempat dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu atas apa yang saya paparkan tadi terhadap sebuah cerita ini,
cerita di balik ayat ini, maka konteks yang didapatkan dari kalimat ini bahwa bukan hanya sekedar penyampaian informasi saja, namun itu merupakan sebuah bentuk pengutaraan rasa sedih yang dialami oleh istri dari Imran ini, dikarenakan ia menginginkan bayi laki-laki, namun nyatanya Allah memberikan kepada mereka bayi perempuan, seperti itu. Nah, seperti itulah mungkin secara singkat bagaimana pragmatik itu bekerja. Nah, baik, selanjutnya di sini yaitu perbedaan semantik dan pragmatik. Nah, seperti apa yang saya sampaikan di awal bahwa pragmatik dan semantik itu sama-sama masuk ke dalam ilmu semiotika. Di sini saya mengutip dari perkataan Peter dalam Rahardi yang menyebutkan dalam bahasa Inggris, namun saya akan menyebutkannya dalam bahasa Indonesia. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi. Pragmatik berbeda dari tata bahasa yang merupakan studi tentang struktur internal bahasa. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa fokus dari ilmu pragmatik ialah pada makna yang dihasilkan pada sebuah ujaran dengan melibatkan aspek di luar bahasa ataupun ekstralinguistik. Maka adapun semantik itu berfokus pada makna yang dihasilkan dari kata, frasa, kalimat pada sebuah ujaran secara literalnya. Saya akan memberikan contoh di sini agar teman-teman lebih bisa memahami perbedaan dari ilmu pragmatik dan semantik. Saya mengambil sampel dari Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 7 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ayat ini mari kita bedah ayat ini dari dua perspektif. Yang pertama perspektif semantik dan perspektif pragmatik. Terlebih dahulu yaitu perspektif semantik. Seperti halnya tadi, semantik yaitu mengkaji internal bahasa seperti kata, frasa, dan kalimat, makna internal bahasa. Maka kita memahaminya yaitu bahwa ayat ini itu mengandung sebuah pertanyaan, dikarenakan strukturnya di sini di awal kalimatnya itu ada huruf istifham yaitu hamzah. Afala yanzurun, yaitu bentuk sebuah pertanyaan. Maka memahami secara semantik di sini yaitu Allah bertanya kepada kita, kepada manusia, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan. Nah, lalu kita bedah dari pragmatik. Nah, kalau kita bedah dari perspektif pragmatik, maka berbeda tentunya dengan perspektif semantik. Jikalau tadinya perspektif semantik itu sebagai bentuk pertanyaan dikarenakan struktur gramatikalnya, maka pragmatik ini berbeda. Pragmatik ini makna kontekstual yang dihasilkan dari ayat tersebut yaitu bukan hanya sekedar pertanyaan, namun Allah memerintahkan kita, yaitu kepada manusia, untuk memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan. Ataupun Allah memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu biologis, seperti itu. Mungkin itu secara umumnya ya. Nah, itulah perbedaan semantik dan pragmatik beserta dengan contohnya, dan semoga itu bisa memberikan pemahaman dari teman-teman terhadap perbedaan tersebut. Oke, maka kita beralih kepada pembahasan selanjutnya yaitu kajian dari pragmatik. Nah, kajian pragmatik ini berisikan yang pertama peranggapan, lalu selanjutnya ialah implikator, lalu selanjutnya ialah entailment. Apa sih itu peranggapan, apa sih itu implikator, dan apa sih itu entailment? Maka kita akan bahas. Kita akan bahas. Baik, yang pertama peranggapan. Dari peranggapan terlebih dahulu. Saya mengutip dari Hidayatullah yang menunjukkan bahwa peranggapan adalah asumsi yang muncul di benak pelaku komunikasi saat mendengar sebuah ujaran. Saya akan memberikan sebuah contoh.
ketika ada seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa Lang, Gilang, di sana terjadi sebuah kecelakaan lalu lintas. Nah, maka asumsi yang muncul di benak saya bahwa tadi siang ataupun tadi, berarti tadi terjadi sebuah tabrakan, yaitu sebuah tabrakan antara pengendara satu dengan pengendara lainnya, seperti itu. Nah, itu ialah sebuah peranggapan. Nah, peranggapan ini bisa bersifat benar ataupun tidak, ya tergantung dari dalil ataupun bukti yang mendukung asumsi tersebut, atau ya. Di sini saya memberikan sampel dari Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Yang artinya kitab Al-Qur'an, kitab yang dimaksud sini ialah Al-Qur'an, ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, maka asumsi yang muncul ketika kita mendengar kalimat tersebut ialah pertama, bahwa ada sebuah kitab yang bernama Al-Qur'an. Ini pertama. Lalu asumsi yang kedua ialah Al-Qur'an adalah kitab yang paling benar dan sempurna. Seperti itu. Nah, ya tergantung bagaimana nantinya fakta yang mendukung akan ya pernyataan tersebut. Lalu yang kedua yaitu implikator. Saya mengutip Grace dalam Muhajir. Di sini menyebutkan bahwa implikator pada umumnya mengemukakan hal yang bertentangan dengan apa yang diucapkan. Atau kalau teman-teman melihat dalam buku Syarif Hidayatullah, di situ disebutkan sebagai tatmin, yaitu makna yang dihasilkan ataupun makna yang tersembunyi dalam sebuah ucapan, seperti itu. Maka di sini saya memberikan contohnya. Saya mengambil sampel dari Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fala taqul lahuma uff. Artinya, janganlah sekali-sekali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, implikator ataupun makna tersembunyi. Nah, kalaupun kita melihat dari arti literalnya, ya udah berarti kita nggak boleh berkata ah kepada orang tua. Ya udah kayak gitu. Namun kalau kita menganalisisnya dari implikator, ada sebuah makna yang tersimpan ataupun yang terkandung. Jadi kalimat tersebut mengimplementasikan makna segala bentuk ketidakhormatan itu sangatlah dilarang. Maksudnya segala bentuk ketidakhormatan kita terhadap orang tua, baik itu sebuah entah itu dari ucapan ataupun perbuatan, itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, maka yaitu itulah yang disebut sebagai implikator. Lalu selanjutnya ialah entailment. Entailment di sini saya mengutip dari Hidayatullah. Entailment adalah maksud yang terkandung di dalam ujaran. Nah, entailment ini memiliki makna memiliki relasi, yaitu maknanya itu memiliki relasi dari ujarannya. Nah, saya akan memberikan contohnya di sini. Saya mengambil sampel dari Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna mathala Isa indallah kamathali Adam, yang artinya sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Nah, relasinya ketika pernyataan itu telah disampaikan, ya bahwa pernyataan menyatakan bahwa Nabi Isa ketika diciptakan tidak ada proses hubungan biologis antara suami dan istri sama halnya dengan Nabi Adam, berarti itu benar. Dikarenakan kalimat awalnya disebutkan bahwa perumpamaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Nabi Adam. Di sini kita mengetahui bahwa Nabi Adam ketika diciptakan itu, ya Nabi Adam kan manusia pertama ya, tentunya tidak memiliki ayah ataupun tidak memiliki ibu. Maka di sini
ya Nabi Isa sama halnya dengan Nabi Adam, yaitu tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ayah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.